Shalom buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita berangkat ke aktivitas kita masing-masing, sebaiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena sampai saat ini Engkau masih memberi napas kehidupan untuk kami. Kami dapat melakukan seluruh aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan, firman yang kami akan dengar itu akan menjadi pedoman untuk kami di kemudian hari. Berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini adalah Amsal 11 ayat 17. Amsal 11 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala sesuatu harus dimulai dari diri sendiri. Apalagi melakukan yang baik harus dimulai dari diri sendiri, baru kepada orang lain. Bagaimana kita menyayangi orang lain sementara diri kita enggak? Dan hal itu adalah sesuatu yang salah yang harus kita perbaiki dalam hidup ini. Bagaimana mungkin kita mengatakan harus menjaga kesehatan sementara kita tidak? Bayangkan, kita tidak pernah olahraga, makanan pun kita tidak jaga. Apa yang dikatakan orang kepada kita dengan nasihat yang kita ucapin? Kita menyuruh dia olahraga, kita menyuruh menjaga kesehatan. Ketika kita olahraga dan menjaga makanan, orang yang melihat kita akan menyatakan kita sangat-sangat sayang kepada diri kita sendiri. Dengan kata lain, semua yang kita lakukan terhadap orang lain adalah wujud dari perlakuan yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Semua yang kita lakukan terhadap orang lain adalah wujud dari perlakuan yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Orang yang bermurah hati dan berbuat baik tidak akan lenyap dari muka bumi ini, karena hal itu akan selalu dikenang atau diingat orang, karena dimulai dari diri sendiri. Dengan demikian, kalaupun orang lain tidak mengenang kebaikan dan kemurahan yang kita lakukan, hal itu tidak menjadi masalah, karena kebaikan dan kemurahan itu sudah kita mulai dari diri sendiri. Ketika Tuhan Yesus mengatakan hal demikian, supaya setiap orang mengasihi orang lain sama seperti dirinya sendiri, bermurah hati, berlaku baik bagi semua orang. Hal itu akan menunjukkan bahwasanya kita ini masih cerminan Allah, yaitu memiliki sifat yang baik dan kemurahan. Makanya dari pemahaman itu bisa kita ambil kesimpulannya, ketika kita melakukan yang baik terhadap diri kita dan kita lakukan itu terhadap orang lain, maka kita sedang berfungsi seperti keinginan Allah. Ketika Allah menciptakan manusia,
Satu hal yang diinginkan Allah ialah supaya manusia itu dapat berbuat baik terhadap orang lain yang dimulai dari diri sendiri. Karena berbuat baik itu adalah hal yang tidak terelakkan dalam hidup ini. Dan itu sebuah motivasi kepada seseorang supaya manusia itu mau bermurah hati dan mau melakukan kebaikan dalam hidupnya. Kebalikannya adalah ketika seseorang berbuat kejam kepada orang lain dan hal itu dimulai dari dirinya sendiri. Makanya ada orang yang tidak sayang kepada dirinya sendiri dengan mengotori dirinya atau badannya. Firman Tuhan mengatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah milik Kristus?" Dengan begitu, kalau semua orang tahu akan hal itu, dia tidak mengotori tubuhnya karena dia tahu itu adalah milik Kristus. Dia akan menjaganya dari hal-hal yang mencemari dirinya dan merusak dirinya sendiri. Tidak satu pun manusia setuju dia dikatakan begitu kejam, yang walaupun kita bisa melihatnya apakah dia kejam atau tidak dari tindakan dan perlakuan dia sehari-hari. Orang yang menyiksa badannya dengan hal-hal yang membuat dia terlena dan enak sekarang, tetapi akhirnya hal itu akan sangat menyiksa badannya. Itu terjadi di kemudian hari. Untuk itu, firman Tuhan mengajak kita supaya setiap orang bermurah hati dengan melakukan kebajikan terhadap dirinya. Dan jangan ada orang percaya berlaku kejam dengan menyiksa badannya dalam kehidupan ini. Karena Tuhan menginginkan kita orang percaya yang bermurah hati karena Tuhan. Tuhan menginginkan kita orang percaya yang selalu bermurah hati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus akan firman yang kami dengar. Kiranya ketika firman itu mengingatkan kami supaya kami melakukan yang baik, itu kami mulai dari diri kami sendiri, dan kami menjauhi perbuatan yang jahat, yang kejam. Kiranya dengan Roh Kudus-Mu kami dapat melakukannya dengan baik. Kami dalam hidup ini bermurah hati, melakukan kebajikan, dan ketika kami melakukannya kepada orang lain, itu adalah cerminan daripada ketika kami melakukan yang baik kepada diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk itu, berkatilah jemaat-Mu ini, berkatilah lingkungan mereka, berkati juga pekerjaan mereka, berkati juga dimanapun mereka berada. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih, kita melakukan aktivitas kita masing-masing. Salam sehat dan horas.